Em, Hari ini bakal ngetutorin tentang jadi asuransi jiwa UAS. Jadi mungkin hari ini lebih ke ya seperti yang TS yaitu lebih ke kayak crash course gitu, kayak go through materinya dari awal sampai akhir untuk ujian. Nah, untuk ujian ini bakal dari bab 5 sampai ke bab 6. Bab 5 itu annuities, bab 6 ada premium. Jadi aku mulai dari bab 5 dulu ya. Oh ya, kalau ada pertanyaan atau apa-apa boleh langsung chat atau langsung open mic aja. Oke, yang pertama annuities. Jadi 5.2 Introduction. A life annuity is a series of payments which are contingent on a specified individual's survival to each potential payment date. Jadi annuity atau life annuity itu adalah kayak eh, pembayaran yang berkala, kayak pembayaran tiap tahun atau tiap bulan yang bergantung, yang contingent terhadap survivalnya. Jadi kalau masih hidup bakal dibayarin. Salah satu contoh dari annuity ini ya dana pensiun. Jadi kalau udah pensiun kan tiap bulan apa tiap tahun gitu dapat duit. Nah, kalau orangnya udah meninggal ya nggak dapat duit lagi. Itu annuity. Jadi payments are normally made at regular intervals. Jadi kayak regularnya kayak misalnya setahun sekali atau sebulan sekali. Dan most common situation adalah paymentnya same amount. Jadi nilainya sama untuk uh, waktunya, setiap waktu. Present value of a life annuity is a random variable. Jadi nilai kini present value-nya dari life annuity itu sebuah random variable atau baca karena bergantung pada uncertain future lifetime. Terus ada dua jenis annuities yang kita pelajari, yaitu um, wait, ini ada annuities due sama immediate annuity. Jadi annuity due itu yang di awal, dibayarkan di awal, kalau immediate itu yang di akhir, kayak di TSB dulu. Terus annuity certain adalah annuity dengan pembayarannya with certain payments, with no life contingency. Jadi annuity certain ini maksudnya nggak bergantung pada survivalnya seseorang. Kalau dia mati masih tetap jalan gitu. Annuity certain. Terus 5.3 reviews of annuity certain. Jadi annuity certain ini yang kita pelajari di TSB dulu, kayak nggak bergantung pada peluang hidup lah. Kalau dulu di TSB kan cuman annuity. Jadi for integer n times of payment effective annual interest rate E, terus with payments of satu per period. Jadi ini basicnya um, di notasi-notasi kita hari ini. Itu N sebagai jumlah pembayaran yang akan terjadi. Terus I kecil sebagai efektif annual interest rate, suku bunga efektif tahunan. Terus dengan jumlah pembayaran satu per tahun. Jadi ini penting juga kayak satu. Kalau di sini tuh pembayarannya satu per tahun. Jadi kayak misalnya A yang 12 nih. Ini kan biasa um, kan dibayar 12 kali dalam setahun. Tapi kalau ini kayak ini tuh jumlah pembayarannya masih satu, tetap satu, bukan setiap bulannya satu, tapi dalam setahun itu satu, jadi setiap bulannya 1/12 kayak gitu. Terus annuity do itu yang ada titik duanya. Annuity do itu yang di awal, pembayaran di awal. Terus ini ada dua titiknya. Terus rumusnya ini, em, terus ada paid per monthly. Nah, paid per monthly ini kayak kalau 12, kalau misalnya M-nya 12, year berarti monthly. Kalau 4 itu quarterly gitu. Oke, terus ini ya ingat ini yang ini tuh ini nilainya satu per tahun, bukan bukan satu per bulan. Ini bukan. Oke, terus immediate annuity yang ini yang di akhir pembayaran di akhir tahun.
rumusnya ini harus udah ada di cheat sheet juga. Terus payable 1 over monthly bayarannya. Terus payable continuously. Continuously ini ya pembayaran setiap waktu. Terus ini rumusnya. Terus annual life annuities. Jadi annual life annuity is paid once each year, conditional on the survival of the annuitant to the payment date. Jadi maksudnya kalau di annual life annuity ini, kalau seseorang itu masih hidup sampai akhir tahun, pembayaran asuransinya, pembayaran annuity-nya itu bakal turun. Kalau sampai akhir tahun rupanya dia udah mati, berarti pembayaran annuity-nya itu tidak diturunkan, atau tidak dibayarkan. Ini whole life annuity, annuity paid throughout the annuitant's life. Jadi whole life ini ya bakal dibayar sampai mati. Jadi ini kayak kebalikan dari insurance. Kalau insurance kan mati dulu baru dibayar. Kalau annuity ini dibayar selama masih hidup. Kalau dia udah mati, dia gak dibayar lagi. Terus ada term annuity atau temporary annuity. Kalau ini um, ada waktu maksimalnya kalau di term. Ada waktu maksimal. Jadi misalnya kalau termnya 10 tahun, berarti kalau setelah 10 tahun dia masih hidup, berarti kan tahun 10 dibayar, akhir tahun ke 10 dia dibayar. Tapi tahun 11 udah gak dibayar lagi. Tuh. Terus next, whole life annuity due. Jadi ini masuk ke perhitungannya. Jadi whole life annuity due ini kan berarti anuitas dibayar setiap tahun, setiap akhir tahun, karena dia due, akhir tahun, sampai meninggal. Jadi whole life annuity due. Karena dia whole life, jadi ya sampai mati. Payments done at time, nol. Itu kan dia due kan. Nanti, wait, due, awal, balik. Kalau awal, due itu awal, em, jadi dia bayarnya itu di waktu ke nol, waktu ke satu, waktu kedua, sampai waktu ke KX. KX ini kan, eh ini current future lifetime. Jadi misalnya kalau lifetime, future lifetime kan ini. Jadi current future lifetime itu kan floor dari TX. Jadi TX ini kan lama hidup setelah X, usia X. Jadi seseorang udah berusia X, lama hidupnya itu TX. Terus KX ini adalah floornya dari TX. Jadi kayak pembulatan ke bawah lah. Jadi di annuity due ini bakal ada sebanyak KX plus satu payments. Ada sebanyak ini pembayarannya. Jadi perubahan acaknya itu di sini di annuity biasanya ditulis pakai Y. Jadi Y itu atau bisa ditulis juga dengan ini. Jadi bagian ini A kecil. Kalau insurance kan A besar. Kalau di annuity itu A kecil. Nah, A kecil, terus ada dua titik. Berarti ini kan due. Berarti awal. Terus yang di dalam siku ini tuh bisa dibilang kayak banyaknya pembayaran atau sebenarnya jumlah tahun sih, jumlah tahun pembayaran. Jadi dia kan bakal bayar sebanyak KX plus satu tahun gitu kan, KX plus satu payments, bakal KX plus satu payments. Jadi kayak dia bakal bayar sebanyak KX plus satu. Ya, terus rumusnya ini, terus em, ini kan masih pubacaknya. Kalau ekspektasinya biasa kita pakainya ekspektasi. Kalau ekspektasi dari pubacak ini adalah ini kan kan dia whole life. Jadi whole life annuity itu kayak kalau di
insurance kan, whole life insurance kan ini AX. Kalau di whole life annuity dia juga sama simple A sub X gitu. Terus time diagramnya kayak gini. Jadi dia bakal bayar di waktu nol, waktu satu, waktu 2, waktu 3 sampai dia mati. Atau bisa dibilang kayak dia bakal bayar di waktu ke nol dengan probability satu karena kan 0 px itu kan sama dengan 1. Dia peluang dia hidup 0 tahun dari sekarang ya pasti satu karena dia kan masih hidup. Terus peluang peluang bakal dibayar di tahun pertama. Di tahun pertama itu peluangnya px. Kalau peluang dia dibayarkan tahun kedua 2 px karena kan 2 px maksudnya dia masih hidup setelah 2 tahun ke depan gitu. Terus AX using different ways. Jadi ini kayak eh, AX itu bisa ditulisin dengan beberapa cara. Terus ada ini, ya ada di cheat sheet juga. Ini sesuaikan dengan soal aja nanti. Terus dari ini bisa gampang ke variansinya. Jadi variansi Y itu variansi dari Pubacak tadi adalah ini. Harusnya ada di cheat sheet. Udah ada di cheat sheet juga. Terus cara kedua untuk menuliskan si AX ini adalah pakai rekursi ini. Bukan rekursi sih, deret penjumlahan ini. Jadi idenya dari time diagram ini. Jadi dia kan pembayaran satu kali. Pembayaran satu, terus didiskonkan ke sini. Diskonnya kalau dari waktu satu ke waktu nol kan diskon faktornya itu V. Kalau waktu dua ke waktu nol, misalnya gini, ini kan V kuadrat. Jadi eh, kayak terus peluangnya itu kan setiap peluangnya ini probability. Jadi em, kayak gimana ya? Kayak ekspektasi itu kan nilai dikali peluangnya. Jadi nilainya itu satu kali V dikali peluangnya. Kalau yang di waktu kedua itu satu kali V kuadrat kali 2px. Satu kali pangkat 3 kali 3px gitu. Jadi dapatlah dari ini. Ini most common. Terus dan hmm, can be written as the sum of pure endowment present value variables that T ya ya begitu aja. Harusnya nggak sedalam gitu. Terus using the probability function ya ini cuman di cheat sheet doang sih. Harusnya nggak ada. Nanti kayak disesuaikan aja dengan soal kalau perlunya pakainya yang mana. Jadi pokoknya kalian ngertinya yang ini aja. Ini whole life annuity dulu. Terus ya ini nilai ini juga biasanya udah ada di tabel, ada di live table-nya. Yang nanti kan bakal dapat cheat sheet ya. Eh, tabel itulah yang appendix D. Jadi nilai AX ini udah ada di tabel itu untuk setiap umur. Terus term annuity due. Yang term annuity due ini hmm, ya berarti annuity term. Jadi kan ada termnya. Term ini maksudnya kayak waktu maksimalnya dibayarkan. Kalau tadi kan whole life kan berarti sampai dia mati. Kalau term itu ada cut off point-nya, ada waktu waktu maksimumnya ya. Up to a maximum of n years. Payments are done at times 0, 1, 2 sampai n-1. Ya sama kayak tadi kan karena dia do dia mulainya dari 0, 0, 1, 2 sampai n-1. Provided that x has lived to age x plus k. Jadi payments pembayarannya bakal dibayarkan di waktu-waktu ini, di waktu-waktu ini, provided that dengan syarat kalau si X ini udah hidup sampai tahun itu gitu. Kalau ya berarti kan annuity. Kalau dia masih hidup bakal dibayarkan. Kalau dia udah mati gak dibayarkan. Oh, bacaknya ini kalau dia masih kalau dia hidupnya lebih pendek dari termnya, dia bakal kayak hmm, ya ini. Jadi
bergantung pada KX doang, bergantung pada tahun hidupnya. Jumlah ini kan pembacak, jadi jumlah pembayarannya itu bergantung pada lama waktu hidupnya. Kalau lama waktu hidupnya lebih panjang dari termnya, jadi jumlah pembayarannya itu maksimal di term. Jadi kalau dia hidupnya di bawah term, dia bakal ngikutin lama hidup. Kalau dia di atas term, dia bakal jadi maksimal di term aja. Jadi bentuknya kayak minimum KX plus 1, N. Terus ini rumusnya ya seperti itu. Oke, the random variable ini is found in end-year endowment insurance. Ya, kayak di bab 4. Jadi bisa dibentuk, ditulisin kayak gini. Dan juga ya bisa ditulisin kayak gini juga. Terus immediate life annuities, immediate kan berarti dibayar di akhir. Jadi kalau tadi kan due semua kan, jadi due semua berarti dibayar di awal semua. Ya kalau immediate annuities ya cuma geser aja. Jadi misalnya immediate random variable yang ini yang immediate, yang due, yang immediate itu cuma sama dengan yang due dikurang satu. Itu pembacaknya. Terus ini expected present value-nya, expected present value-nya itu juga sama, cuma dikurangin satu. Ini juga ada di cheat sheet. Terus variansi Y, variansinya sama dengan yang due, ya udah jadi gini. Terus enter immediate annuities, jadi ada Y, amin. Jadi pembacanya ini juga. Terus kalau tadi kan yang due itu KX plus 1. Kalau ini KX doang. Gitu. Terus ya ini lagi, ini enter, ini EPV-nya, expected present value-nya, terus bisa ditulis kayak gini juga. Ya gitu aja sih kalau immediate annuity. Terus annuities with payable continuously. Jadi payable continuously ini kan maksudnya dibayarkan setiap waktu. Jadi for ya payable for each infinitesimal time interval dari T dari T. Jadi rumusnya kayak gini yang continue. Present value-nya ada garisnya. Garis ini kan maksudnya continue kan. Kayak yang biasa. Continuous. Ini rumusnya kayak gini. Variansi kayak gini. Dan bisa ditulis kayak gini juga. Terus term continuous life annuity. Jadi yang ini ada termnya. Kalau yang tadi kan di non continuous ini pakainya KX. Kalau non continuous. Kalau di continuous pakainya TX. Karena kan KX ini kan yang integer kan. Kita maunya yang continuous ini yang continuum, yang TX berarti. Cuma bedanya di sana aja sih dengan yang lain. Ekspektasinya ini ya tinggal ya kayak diikutin di cheat sheet aja sih. Terus annuities payable 1/m3. Jadi kayak yang annuity-nya bukan, kalau yang tadi kan kita belajarnya itu annuity-nya dibayar setiap akhir tahun atau awal tahun, pokoknya tahunan. Kalau di 1/m3 berarti dalam setahun itu dibayar sebanyak M kali. Jadi payable M times per year. Jadi, nah ini ini jadi kan ini annuity do present value random variable. Udah tulis ya. Ya. Pokoknya ini kan annuity do random variable. Ini pentingnya adalah ini nilainya itu satu per tahun, bukan satu per bulan di situ.
payable, jadi dibayarkan setiap setiap tahun dengan M kali dicicil dengan nilai 1/M. Jadi setiap kali dia bayar itu nilainya 1/M selama N tahun certain. Dan first payment of 1/M at T sama dengan 0. Jadi dia dimulai dari 0 kan, karena annuity 2. And final payment at time N minus 1 over M. Terus ya, ini ya penting. Annuity of 1 per tahun. Jadi maksud for valuing annuities for other amounts. Jadi kalau misalnya dari tadi kan kita belajarnya tentang anuitasnya bernilai 1. Kalau misalnya anuitasnya bernilai di luar 1 kayak 1.000, 2.000, 10.000, ya berarti yang tadi yang nilai-nilai present value anuitas tadi dikali annual rate of annuity payment. Jadi misalnya kalau pembayarannya 1.000 per bulan, berarti kita mau cari nih value-nya berapa di awal. Berarti 1.000 kali 12. Kita misalnya 1.000 per tahun, per bulan bayarannya. Jadi kita masukin ke sini itu 12.000. 1.000 kali 12 per tahun jadinya. Ya pokoknya ini mau dimasukin per tahun. Terus whole life 1 over MSD annuity due. Whole life kan berarti sampai dia mati. 1 over MSD dia bayarnya M kali setahun. Annuity due awal. Whole life sampai mati. Bayar M kali sampai mati. Terus pembacaknya ini ya berarti KX kayak bentuk yang tadi yang whole life yang annual. Cuma yang ini ganti jadi 1/M. Terus ini berarti yang menunjukkan M-nya. Bayarannya berapa kali. Terus pembacak ini sama dengan pembacak ini. No, this is EPV-nya. Nilai EPV-nya bisa ditulis kayak gini, udah ada di cheat sheet, dan juga bisa ditulis kayak gini juga. Whole life 1 over monthly immediate annuity berarti di awal, di akhir. Ya, yang di akhir ini cuman sama juga dengan yang tadi. Kalau yang annual kan AX itu sama dengan A yang ini yang due dikurangi 1. Kalau di whole life yang di 1 over monthly itu dikuranginnya seper M, itu aja bedanya. Term life 1 over monthly annuity due. Um, Ya, ini cuman ikutin ya di cheat aja sih. Kayak, jadi kan HX. Misalkan HX ini adalah ini, kan dia mau, kan termnya kan. Termnya berarti ini lama hidup. Kalau kalau dia mati sebelum term habis. Kalau ini mati setelah term. Jadi itu aja sih. Kayak HX itu karena nggak muat aja sih. Jadi kayak gini. Sebenarnya mirip-mirip aja sih ke sama yang tadi yang term life, yang annual. Cuma bedanya cuma di seper M ini. Kalau di tadi kan 1, kalau di sini seper M. Itu aja sih. Terus ini juga mirip-mirip. Term life immediate annuity payable 1 over monthly. Kayak gini rumusnya. Term life, term berarti kan ada maximum time-nya, ada max-nya. Life immediate annuity, immediate berarti dibayar di akhir. Annuity payable 1 over monthly, bayar M kali dalam setahun. Jadi termnya ini, term, terus M3, annuity, ini gak ada titiknya berarti immediate. Ini rumusnya kayak gini. Terus comparisons of annuities by payment frequency. Jadi yang yearly itu lebih kecil daripada yang quarterly, lebih kecil dari continuous, lebih kecil dari immediate,
lebih kecil dari immediate quarterlies dan lebih kecil dari yang immediate due and due yang immediate continuous. Jadi idenya karena cuma satu, karena earlier payment berarti pembayaran yang lebih awal, present value-nya lebih tinggi. Kayak kalau ini kan pembayaran awalnya itu sebesar satu di T sama dengan nol. Kalau ini kan satu per 4 di T sama dengan nol, terus em, seperempat lagi di T sama satu, dua, dua, tiga. Jadi em, pastinya yang ini satu, karena dia lebih banyak di awal kan. Kalau ini, kalau ini kan dia lebih banyak di awal daripada yang ini. Karena di awal kan dia bayarnya seperempat. Dan kalau yang seterusnya dalam setahun ini di present value-in, tetap bakal lebih kecil dari satu. Jadi si ini pasti lebih besar. Karena dia earlier payment and higher payment. Jadi dia bayarnya lebih awal. Enggak sih, ini pembayarannya sama sih. Tapi nilainya lebih gede. Karena nilainya lebih gede, dia present value-nya lebih besar. Terus ini di bawahnya um, di bawahnya ini yang payable due, payable quarterly itu ada continuous. Terus di bawah continuous ada yang immediate. Dan ini kan berarti bayar seperempat di T sama dengan satu, dua, tiga, dan seterusnya. Jadi pembayarannya lebih telat sebulan, se 3 bulan, satu quarter gitu. Pembayarannya lebih telat satu quarter daripada yang ini kan. Karena itu, karena paymentnya lebih late, lebih lama, jadi present value-nya itu lebih kecil. Dan apalagi yang ini, kalau ini kan berarti pembayarannya satu di T, wait, ini bukan, ini seperempat, setengah, tiga perempat, ini di seperempat, setengah, tiga perempat, satu. Kalau ini di T sama dengan satu, dua, dan seterusnya. Jadi ini kan lebih lama kan bayarnya, satunya. Jadi present value-nya itu paling kecil. Oke, terus in the year of death, annuities due will have paid full year amount, but with immediate annuities wouldn't pay the year's annuity. Ini maksudnya kalau seseorang mati di tahun tahun itu tahun tahun ini misalnya 2025, dia matinya di tahun 2025. Jadi annuities due will have paid full year amount, but full year amount. Jadi kalau dia ngambil annuities due, berarti kan dia bayarnya misalnya ini 2025. 2025 annuities due. Kalau annuities due kan berarti dia bayarnya di Januari 2025 kan. Kalau annuities due berarti kan dia bayar di awal. Berarti dia bayarnya di 1125. Berarti kan udah dibayar. Dia kan masih hidup. Berarti bayar. Tapi kalau dia punya immediate annuities, ini kan dibayarnya 31 Desember 2025. Di mana dia itu udah mati. Jadi tidak dibayar. Gitu. Jadi bedanya di sana juga kalau si annuities due dia pasti lebih mahal karena dibayarnya kan lebih banyak. Kalau immediate annuities bayarnya lebih sedikit. Jadi makanya present value-nya lebih kecil. Terus ini ada perbandingan nilai-nilainya biar lebih terasa. Terus ada approximation. Approximation-nya ya yang continuous itu sekitar yang immediate ditambah setengah. Itu aja sih. Kan kalau yang tadi kan yang due itu kan X plus satu. Kalau yang continuous itu plus setengah. Jadi kayak continuous itu berada di tengah-tengahnya, tengah uh, X dan ini. Ya, di immediate sama yang di due. Terus values-nya untuk term, yang term juga untuk sama. Untuk term yang sama, urutannya juga sama.
Terus deferred annuities, kalau di deferred annuities ini kan maksudnya deferred ini kan ditunda. Jadi dia ditunda sebanyak 10, 10 tahun. Hmm, ya kayak kalau ini tuh bisa dilihat dari time diagramnya. Jadi kayak kalau yang ini kan pembayaran dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan U. Jangan deh. T sama dengan X plus T sampai X sampai T X plus U. Ini kan pembayarannya. Kalau yang ini berarti kan dia delay sebanyak U. Berarti bayar dari T sama dengan X plus U sampai T plus mati gitu. Jadi kayak kalau ini kan bayar dari T sama dengan X sampai T mati, sampai waktu dia mati. Jadi kayak yang ini tuh bisa dipecah jadi dua bagian ini. Itu idenya sih dari deferred. Ya rumusnya kayak gini. Ya bentuknya pokoknya kalau yang ada U di garis di depan, ya berarti deferred. Deferred. Ini rumusnya semua. Kalau ini kan untuk M flip 8, ini term, ini 1/M3. Terus ya ini identitas-identitasnya lah yang harus dilatih biar chance-nya dapat gitu. Kayak ada di cheat sheet-nya kok. Terus ada guaranteed annuities. Guaranteed annuities ini maksudnya dia bakal digaransikan bakal dibayarkan annuity-nya walaupun orangnya udah mati. Jadi em, kayak kalau dianya kalau dia mati sebelum guarantee, misalkan garantinya itu N di sini, N guarantee period. Jadi em, dia itu kan digaransi, mas kayak gimana ya? Jadi kayak misalnya aku nih beli guaranteed annuity, garantinya itu 10 tahun, 10 tahun ke depan. Berarti guarantee 10 tahun. Kalau misalnya aku mati, kalau mati di 5 tahun, kalau mati di 5 tahun, dia bakal tetap bayar selama 10 tahun. Itu guarantee. Jadi digaransiin, dipastikan bahwa bakal ngebayar 10 tahun. Tapi kalau aku mati di 15 tahun, kayak setelah garantinya itu, em, nilai anuitas yang bakal dibayarkan itu sebanyak 15 kali. Jadi setelah garanti, dia tetap bakal bayar sampai mati gitu. Kalau di whole life ya. Gitu. Jadi garansi pokoknya kalau dia mati di awal sebelum sebelum masa garansinya, dia bakal tetap bayar sampai garansi. Jadi kayak dipastikan bakal dapat sebanyak garansi itu. Ini bacaknya kayak gini. Jadi kalau dia sebelum mati sebelum garansi kan dia bakal bayar sebanyak N kali. Kalau dia mati setelah garansi, kalau dia mati setelah garansi, dia bakal bayar sebanyak KX plus 1 kali. Ini kan lama hidup gitu. Terus ya bisa dipecah kayak gini. Terus ya bentuk umumnya kayak gini, where Y1 denotes the present value of an N year deferred annuity to. Nah, ini itu therefore ini similarly ini ya ada di cheat sheet juga sih harusnya. Ini ada timeline diagramnya juga biar jelas. Ya, ya berarti ini kan kan kalau dia garantinya sampai N, jadi probability dibayarin itu pasti satu karena kan dia udah pasti bayar kan. Terus setelah N probability-nya ada nggak satu lagi karena kan
udah bergantung. Kalau di sini kan no guarantee lagi gitu. Terus increasing annuities. Jadi increasing annuities ini nilai anuitas. Kalau dari tadi kan kita belajarnya nilai anuitasnya itu tetap satu 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 satu. Kalau di sini itu increasing, jadi nilainya bertambah. Jadi misalkan nih arithmetically increasing annuities. Kalau ini berarti biasanya itu nulisnya itu biasanya soalnya kayak increases by one at each year end. Jadi misalnya di waktu nol bayarnya satu, waktu ke satu bayarnya dua, tiga, empat, lima dan seterusnya lah. Itu kenaikannya. Terus discount factornya tetap sama, probability-nya tetap sama. Jadi kalau rumusnya itu kayak gini. Jadi kalau yang tadi kan yang annuity due itu kan jumlahan dari T9 VT TPX kan. Kalau di sini kita tambah, kalau ini kan ada satunya di sini. Maksudnya nilai pembayarannya kan satu. Kalau di sini kan dia bergantung terhadap T kan. Jadi ditambah T plus satu inilah ada faktor T plus satu ini. Gitu. Terus term ya sama sama kayak yang term yang gak ada increasingnya cuma ditambah ini dan ya begitulah. Ini kalau untuk arithmetically increasing annuities. Kalau continuous changing rate. Jadi kan kalau ini kan naiknya per tahun. Kalau ini naiknya naik per tahun. Kalau ini naiknya setiap saat. Jadi pokoknya em, kalau yang awal kan tahun ini full satu, tahun depan dua, tahun depan tiga. Kalau yang ini naik setiap saat, jadi kayak em, kayak sekarang satu, terus detik selanjutnya 1,00001, 0002, 0003 gitulah. Kayak naiknya setiap saat gitu. Ya berarti dia pakai integral, terus dia ini kan I-nya ada garis juga, jadi continuous rate payment juga. Kok payment? Jangan deh. Continuous increase. Jadi ada I-nya ada garis juga, berarti continuous increase. Kalau yang ini kan nggak ada I, I-nya gak ada garisnya, berarti naiknya discrete tangga gitu. Terus ada geometrically increasing annuities. Kalau tadi kan arithmetic tambah tambah tambah. Kalau ini dikali dengan suatu faktor. Jadi biasa J ini berapa persen gitu. Kayak tahun di sekarang di T sama dengan nol nilainya satu. Tahun depan tambah misalnya J sama 5%. Jadi tahun depan itu bakal nambah 5%. Tahun depannya lagi bakal nambah 5% lagi, 5% lagi setiap tahun menambah 5%, tambah 5%. Kalau whole life annuity itu EPV-nya ini di faktor yang ngejelasin yang bagian nilai annuity-nya bertambah itu di sini. Jadi satu plus J pangkat T ini eh bisa rate-nya lah, rate of increase lah. Kalau termnya juga sama, ini jumlah sampai min satu kalau whole life sampai tangga. Nah, yang menariknya adalah di sini itu tuh bisa kayak term annuity itu evaluated at interest rate I star. Jadi kayak misalnya naik um, interest rate-nya I-nya itu 5%. Terus rate um, kenaikan pembayaran anuitasnya J itu 10%. Jadi pembayaran anuitasnya setiap tahun nambah 10%. Sedangkan interest rate biasa dibilang kayak nilai inflasi gitu 5%. Nah, kalau ada kasus kayak gini, kalau kayak gini,
Dia tuh sebenarnya kita bisa nge-evaluate, ngehitung si anuitasnya dengan mencari I star ini. Jadi I star ini kan berarti I min J, I min J kan berarti min 5% bagi satu plus, kok minus ya? Um, 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 um. Harusnya sih gak minus sih. Eh, bisa juga sih. Ya pokoknya, pokoknya um, kita bisa nge-evaluate, ngitung nilai annuity-nya itu dengan misalin si I star ini sebagai nilai interest rate yang barunya gitu. Gimana ya jelasinnya? Kayak eh kayak ini tuh interest rate ini sama interest rate ini dia di efek efeknya itu efeknya setara dengan I star ini. Nah, ini kan interest rate sama ini kalau digabungin efeknya setara dengan I star. Makanya karena efeknya setara dengan I star, jadi kita bisa nge-evaluate si NWT-nya itu dengan interest rate I star gitu. Nah, notasinya itu gini, ada I star-nya nyempil di belakang. Jadi maksudnya, kalau maksudnya ini evaluated at I star interest rate gitu. Oke, evaluating annuity functions. Ini kayak cara ngitung-ngitung nilai anuitasnya lah. Jadi kalau ada cara rekursi, misalnya diketahui yang depan, yang waktu depan bisa cari yang waktu lebih belakang, terus gini ya for limiting age omega ini. Ya limiting age itu kan eh berarti tidak ada yang hidup melebihi age omega tuh. Jadi bisa kayak gitu kalau omega min 1/m tuh 1/m ya gitu-gitu lah. Harusnya udah ada di cheat sheet juga. Terus ada UDD assumption. Ini yang di insurance. Jadi di ya ini cuma penurunan sih. Jadi karena kita tahu hubungan si insurance sama annuity, kita bisa turun-turunin, terus dapatlah rumus ini. Ya udah ada di GC juga. Pokoknya yang UDD itu ada alfa betanya. Terus alfanya ini, betanya ini. Nah, pentingnya si alfa dan beta ini pakai ide-ide ini kan. Si I ini kan effective annual rate of interest. Jadi nilai suku bunga efektif tahunan. Dan kalau D ini suku bunga, bukan, nilai diskon, suku diskon tahunan efektif. Ini efektif, efektif. Nah, yang IM ini dia adalah nominal, nominal rate gitu. Dia bukan efektif, dia nominal rate compounded M times per year. Harusnya udah ada di cheat sheet juga cara konversinya, jadi ikutin dan cheat sheet aja. Pokoknya biar kalian tahu aja kalau yang ini tuh efektif, efektif, kalau ini nominal, nominal gitu. Terus ya rumusnya kayak gini untuk didi. Terus ada untuk kalian ngecek, misalnya kalian ngitung alfa sama betanya, ya alfa sama beta itu kan bergantung pada frekuensinya aja. Jadi kalau alfa misalnya untuk payment per bulan, alfa 12 itu tetap, beta 12 itu tetap kayak konstanta gitulah. Alfa 12 sama beta 12 itu sebuah konstanta gitu untuk setiap frekuensi pembayaran. Nah, secara umum si alfa itu bernilai kira-kira satu. Kalau si beta itu bernilai kira-kira M-1/2M. Itu. Jadi secara ini kayak roughly gitulah. Roughly segitu segitu ya. Cukup cukup akurat lah untuk dipakai. Terus yang terakhir ada Woolhouse formula. Woolhouse formula ini um, ya ini cuma penurunan sih harusnya nggak ada. Stephen Euler Maclaurin formula.
turun 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 ya, yang penting hafal, enggak hafal sih, kayak lihat si cheat sheet aja. Ini three term, tiga term whole house. Jadi ini sebenarnya ini term pertama, term kedua, term ketiga. Jadi kalau dia mintanya dua term whole house, ya tinggal dihilangin yang merah ini aja tuh untuk two term. Three term whole house is more accurate than UDD. Two term is less accurate than UDD, but it's very short in calculation. Ya, gitu aja sih. Ini whole house three terms. Jadi kan term pertama, term kedua, eh term pertama, kedua, ketiga. Terus mu x-nya itu bisa diaproksimasi pakai itu. Terus ya ini perbandingannya. Jadi di Woolhouse 2, Woolhouse 3, sama Woolhouse 3 pakai yang bintang itu kan yang pakai mu ini aproksimasi. Gitu sih. Untuk select live harusnya sih sebenarnya nggak beda jauh. Ya select live kan em, ada kurung sikunya ini for end year term. Ya pokoknya select itu sama aja sih. Cuman disesuaikan aja, kayak sesuaiin dengan em, select periodnya berapa lama sama nilai-nilai di selectnya itu berapa tuh. Saya dan ya intinya sih pokoknya kalau dia masih di select period, dia itu berbeda dari populasi yang lainnya. Tapi setelah dia melewati select period, dia bakal jadi populasi yang biasa. Gitu aja sih. Oke, aku mau review untuk cheat sheet-nya di bagian ini. Jadi kayak eh yang awal ini yang basic yang di bab-bab awal ini kan ya TKX, eh ya TKX, TPX, ini expected future lifetime, terus ya ini uniform UDD, constant force of mortality, terus ini yang konversi-konversi interest rate. Kayak ini pokoknya TSB dah. Ini bagian ini. Terus em, yang ini insurance. Ini bagian insurance. Jadi insurance continuous, whole life, monthly. Ini untuk momen keduanya. Terus ini term. Berarti kan satunya di atas X. Berarti si X itu harus mati duluan. Orangnya mati duluan berarti maksudnya term insurance. Kalau satunya di atas N berarti kan N-nya harus mati duluan. Termnya harus mati duluan. Jadi ini adalah endowment, pure pure endowment insurance. Jadi termnya mati duluan. Continuous, deferred, terus ya hubungan-hubungannya, terus ada UDD, ada claims acceleration, terus increasing insurance. Ini uh, penting sih. Kayak boleh dibaca-baca lagi karena berguna nanti di bagian premiums. Terus yang ini ada annuities. Annuities ini ada ini, ada ini, ya ini yang random variables, masih pubah acaknya aja. Terus yang sini ada present value-nya, expected present value-nya. Kalau ini kan present value doang. Kalau ini expected present value-nya di sini. Terus ini ada variance-nya, ya untuk whole life, term, sama whole life immediate. Whole life immediate term, term, whole life. Term what? Term immediate. Terus ada continuous, 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 monthly. Terus ada monthly term, ya, dengan HX -nya tadi. Terus ini urutannya, urutan ya nggak usah lihat termnya sih. Ya kayak biar tahu aja kalau kalau yang immediate pasti lebih kecil. Terus continuous ada di tengah.
terus due paling gede present value-nya. Terus ada deferred, terus ada um, term gitu. Di gitu untuk annuity. Hmm, ini ya hubungan-hubungannya ini untuk increasing ya, increasing annuity. Terus ini yang tadi yang ada limiting age itu kalau limiting age omega. Terus ini ada UDD, ini bagian UDD yang tadi ya, yang IM ini nominal, nominal ini efektif efektif. Terus ya alfa kira-kiranya satu, betanya kira-kira segini. Terus bisa di ya rumusnya kayak gini, gini untuk UDD. UDD yang alfa beta. Terus ada Woolhouse. Kalau Woolhouse itu tiga termnya ini. Kalau mau dua term tinggal potong yang ini aja. Terus delta ya pakai ln satu plus I yang ada di depan ini. Terus mu x bisa diaproksimasi dari sini. Lx plus satu dan Lx min satu itu ambil dari live table yang tabel yang LLL itu. Terus ini tetap masih Wool House dan ini jangan lupa ini itu nyambung ke sini min n x delta plus apa-apa-apa. Jadi jangan ketinggalan. Terus ya ini rumus-rumus hubungan-hubungan aja. Sampai situ anuitas. Oke, sampai situ aja anuitas. Terus next masuk ke bab 6 premium calculation. Oke. Hmm. Jadi 6.1 summary. There are two approaches to determining a premium. Jadi ada dua cara untuk nentuin nilai premi sebuah asuransi atau anuitas. Yang pertama ada namanya equivalence premium principle. Yang kedua ada portfolio percentile premium principle. Itu ada dua. Nanti bakal dipakai. Preliminaries, basicnya. Jadi an insurance policy is an agreement between the insurance company and the policy holder. Jadi sebuah polis asuransi adalah sebuah kesepakatan dengan diantara perusahaan asuransi dan juga dengan policy holder atau pemegang polis. Jadi the insurance company agrees to pay some insured on the death of the policy holder. Jadi perusahaan asuransi agrees untuk membayarkan jumlah yang diasuransikan atau bisa dibilang benefitnya, sejumlah benefit pada saat kematian si policyholder, pemegang polis. Dan sedangkan si pemegang polis setuju untuk membayarkan sejumlah premi pada insurance company untuk mendapatkan benefit itu. Terus ada dua jenis premi yang bakal kita bahas, yaitu yang pertama net premium dan yang kedua gross premium. Net premium ini biasa dibilang atau bisa dibilang risk premium atau benefit premium. Jadi net premium ini pokoknya adalah perhitungan premi tanpa memasukkan aspek-aspek expenses atau pengeluaran si insurance company kayak misalnya sewa gedung lah, eh, komisi agen lah, itu enggak. Jadi net premium ini benar-benar bergantung hanya pada resiko si pemegang polis ini. Jadi misalnya aku punya resiko eh, bakal klaim apa ya, kayak bakal klaim penyakit eh, berobat 10 juta. Berarti premi yang aku harus bayarkan 10 juta gitu. Jadi kayak masih bersih, net, pure, masih murni premi dari resiko aja. Jadi jadi diingat aja net premium itu tanpa expenses, tanpa pengeluaran insurance company. Kalau gross premium atau office premium or expenses loaded premium itu adalah nilai premi yang dihitung dengan menambahkan expenses yang tadi kayak jadi di dalam premi itu bakal ditambahin misalnya
nilai komisi agen, sewa gedung, sewa kantor, em, biaya-biaya dokumen gitulah. Jadi gross premium itu ada pengeluarannya dimasukin. Single premium itu, maksud single premium adalah premi yang dibayarkan sekali saja oleh pemegang polis. Jadi kalau biasanya kita tahu kan, kalau asuransi itu dibayar setiap tahun berapa juta, berapa juta, berapa juta. Kalau single premium maksudnya preminya itu dibayar cuma sekali. Jadi dibayarkan di awal doang. Kayak sekali langsung bayar 10 juta, 20 juta, 100 juta gitu. Nah, key feature of any life insurance. Jadi eh, fitur penting dari sebuah life insurance apapun, asuransi jiwa apapun adalah preminya dibayarkan di awal. Ini. Jadi untuk asuransi jiwa, preminya itu pasti dibayarkan di awal. Karena kan jadi karena kenapa? Karena si policy holder, misalnya nih, kalau eh, life insurance asuransi jiwanya itu dibayar akhir tahun. Misalnya aku beli asuransi jiwa, tapi pembayarannya akhir tahun. Kan aku belum bayar apa-apa, tapi aku udah dapat coverage. Jadi misalnya kalau aku mati di 1 tahun itu, aku kan dapat coverage. Berarti aku dapat benefit. Tapi kan aku belum bayar. Berarti itu nggak sesuai lah. Jadi si whole any life insurance berarti asuransi jiwa apapun, yang term, yang whole life atau apa, pokoknya yang bergantung pada jiwa, asuransi jiwa itu mempunyai preminya dibayarkan di awal tuh. Terus premium payment term, ya term ya maximum length of time for which premiums are payable. Jadi premium payment term itu maksudnya jangka waktu pembayaran premi. Jadi ada namanya jangka waktu pembayaran premi. Jadi misalnya kita beli produk asuransi, misalnya, ada term pembayaran preminya. Jadi kita bayar premi cuma misalnya 10 tahun atau 20 tahun. Tapi benefitnya itu bakal 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun ke depan. Jadi kita cuma bayar sampai payment termnya itu aja. Nah, terus premiums can also be paid in advance to secure annuity benefits. Jadi tadi kan dibilang untuk insurance, asuransi. Nah, sama juga dengan anuitas. Kalau di anuitas, preminya juga dibayarkan di awal. Bisa dibayarkan di awal, tapi bisa dibayarkan di akhir, tapi untuk kasus tertentu, yaitu di deferred annuities. Jadi, premiums can also be paid in advance. Ya, secara umum, premi di anuitas itu dibayarkan di awal juga, kecuali di deferred. Deferred annuities may be purchased by a single premium or regular premiums during the deferred period. Jadi di deferred annuities kan maksudnya eh, mulai bayar setelah defer, mulai dibayar perusahaan setelah defer. Jadi deferred annuities may be purchased. Hmm, jadi bayar single premium or regular premium. Jadi maksudnya bisa dibayar single premium, jadi dia langsung bayar banyak di awal, atau regular premiums during the deferred period. Jadi regular premiums berarti premium um, regular, uh, ya kayak per tahun gitu during the deferred period. Jadi kan ada masa di mana perusahaan kan belum membayar, kan namanya deferred period. Jadi di masa yang si perusahaan asuransi ini belum membayar, kita yang membayar premi gitu. Jadi kita bayar premi misalnya sampai 10 tahun, defernya 10 tahun. Jadi kita bayar premi 10 tahun, terus setelah 10 tahun, nah terus giliran perusahaan asuransi yang membayar kita. Terus immediate annuities are always purchased by a single premium. Jadi annuity immediate, immediate kan berarti dia bayarnya itu akhir di akhir tahun dibayarkan. Nah, anuitas yang dibayar di akhir tahun itu are always, selalu dibayar.
dibeli dengan single premium gitu. Karena em, kan bakal dibayar kalau misalnya kita bayar tiap regular misalnya. Masa kita bayar kasih perusahaan, terus besok nanti perusahaannya bayar lagi balik. Terus kita bayar lagi ke perusahaan premi, kita dapat benefit. Kita bayar lagi, kita dapat benefit buat apa gitu. Jadi makanya single premium. Jadi kita bayar banyak di awal, terus nanti mereka yang bayar ke kita berapa 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 setiap tahun, setiap bulan atau apa gitu. Oke, terus 6.2.1 assumptions. Jadi asumsi-asumsi yang digunakan adalah tetap standard select individu, wah, standard select survival model. Jadi um, force of mortality-nya ini, terus ada select period-nya 2 tahun, terus interest rate-nya 5%. Oke, the loss at issue random variable. Ini adalah perubahan acak jumlah kerugian di waktu penulis penerbitan polis. Jadi di waktu T sama dengan 0. Hmm, present value. Jadi yang pertama present value of net future loss at issue random variable. Ini kan net. Jadi net ini tanpa expenses. Expenses are excluded. Ini bisa dibilang net loss at issue. Denoted by L0N. Ini uh, ubah acaknya berbentuknya gini. Jadi L besar loss, N, N kecil di atas net, and no expense. Terus at issue di T sama dengan 0 maksudnya. Kayak T sama dengan 0. When expenses are included, gross, jadi gross loss at issue. Jadi kalau ada expenses, jadi superscriptnya G, gross, with expenses. Jadi terus ini um, rumus kayak persamaan yang ngejelasin si loss loss random variable ini. Jadi kerugian kerugian ini semua di sudut pandang issuer, perusahaan polis lah, perusahaan asuransi, perusahaan. Kerugian di sudut pandang perusahaan. Jadi sebuah perusahaan di nilai kerugiannya itu akan benefit berarti nilai yang dibayarkan ke customer dikurangi nilai yang didapat dari premi. Jadi kerugiannya, nilai kerugiannya adalah nilai yang dibayarkan dikurangi nilai yang masuk. Dan pemasukannya premi, pengeluarannya ya pembayaran benefitnya. Itu untuk net. Kalau untuk gross, dia pengeluarannya ditambah expenses ini. Jadi pengeluaran kan pakai positif. Jadi kan makin banyak pengeluaran makin rugi kan. Berarti pengeluaran itu positif. Kalau pemasukan negatif. Tuh. Terus ada namanya premium principle. Ya, premium principle adalah premium principle ini adalah cara menentukan nilai premi. Gitu aja. Oke, terus yang pertama, the equivalence principle premium. Jadi ini cara pertama untuk menentukan nilai premi, yaitu premium is set such that the expected value of loss at issue random variable is zero. Oh, ini adalah cara paling biasa digunakan default lah. Kalau misalnya di soal ditanya tentukan premi, tapi nggak dibilang apa-apa, ya asumsi defaultnya, asumsi awalnya yaitu menggunakan cara ini, equivalence principle premium. Jadi cara ngitungnya adalah simple. Inti dari cara ini adalah ini, ekspekta, ekspektasi dari perubahan acak tadi yang net. Kalau kita bilangin net dulu ya, yang net itu ekspektasinya bernilai nol. Karena ekspektasi bernilai nol, L0 ini kan yang keluar dikurangi masuk,
Jadi sama dengan nol berarti expected present value of benefit outgo sama dengan expected present value of net premium income. Nah, ini em, ya ini inti utamanya lah dari cara ini, yaitu menyamakan ini, menyamakan pengeluaran, ekspektasi pengeluaran dengan ekspektasi pemasukan gitu. Terus ya benefit benefit outgo ini ada insurance atau annuity. Ya, ini di kita bahas panjang-panjang tentang expected present value-nya di chapter 4 dan chapter 5. Terus expected present value of net premium income. Jadi ada premi income, pemasukan preminya itu bisa single payment. Single payment ini dia bayar sekali doang ya simple present value. Cuman pakai TSB. Kalau regular payment ini pakainya annuity chapter 5. Oke, the earlier the payment, the cheaper the premium. Ya, lebih awal pembayarannya, nilai premiumnya lebih murah. Terus next, gross premium. Jadi gross premium ini kan tadi bilangnya gross gross itu kan kita tambahin expenses. Nah, ada tiga jenis expenses yang biasa digunakan. Itu yang pertama initial expenses or acquisition expenses. Jadi initial expenses ini bisa berbentuk komisi, ya, komisi komisi atau underwriting expenses kayak medical check-up-nya, biaya medical check-up dan sebagainya lah. Itu initial expenses. Terus ada namanya renewal expenses atau maintenance expenses. Jadi renewal expenses ini eh, pengeluaran yang terjadi berulang-ulang. Jadi kayak setiap tahun misalnya ada cost-cost setiap tahun gitulah. Jadi kayak ya ada salaries, ada rent. Jadi setiap tahun itu kan mereka misalnya nyewa gedung kan biayanya pasti di dimasukin ke premi juga gitu. Expenses incurred by insurer each time a premium is payable or when an annuity payment is made. Ini pokoknya jumlah pengeluaran periodik saat saat pembayaran benefitnya lah. Renewal commissions, costs associated with processing premiums or annuity payments ya, cost of associating ini maksudnya kayak biaya transfer atau apa, issuing annual statements berarti kayak pembuatan dokumen-dokumen, and a share of the ongoing fixed cost. Ya, berarti fixed cost-nya juga diturunin dihitung di renewal expenses ini. And may be expressed as a percentage of premium or per policy fixed amount. Jadi renewal expenses ini bisa dimasukin dengan kayak berapa persen dari nilai premi atau bisa ditulis kayak 10.000 satu satu polis, 20 juta satu polis gitu. Terus yang ketiga ada termination expense or claim expense. Jadi saat pemutusan kontrak polis itu ada expense juga. Jadi eh, biasanya kecil, terus cuman kayak paperwork required to finalize and pay a claim. Jadi misalnya kayak eh, ya cuman biaya penut kayak penulisan dokumen ini, biaya materai itu penutupan polis gitulah. Using the equivalence principle, ya ini equivalence principle, nilai preminya bisa didapat dari EPV of gross premiums, berarti ini pemasukan sama dengan pengeluaran gitu. Itu untuk equivalence principle cukup simpel ya. Jadi pokoknya intinya menyamakan pemasukan dengan pengeluaran aja. 6.5 Profits. Profits are often loaded implicitly through margins in the valuation assumptions. Jadi profits itu keuntungan biasanya bisa dimasukkan dengan masukin margin lah gitu. Jadi misalnya eh, kita dari tim investasi mereka confident mereka bisa dapat 6% per tahun. Jadi kayak kita nih, kita perusahaan ya, investasi, kita kita bisa nge ngehasilin return sebesar 6% setiap tahun. Tapi
agar kita dapat profit, kita bisa asumsikan interest rate 5% dalam perhitungan premi kita. Jadi kita bisa kita investasi nih kerjaan kita. Nah, setiap tahun itu kita bisa dapat 6%. Tapi di premi itu kita cuma ngitung, kita asumsikan kita cuma bisa ngasilin 5%. Maksudnya kita return kita lebih kecil. Nah, 1% itu dianggap sebagai profit. Tuh. 1% yang itu kita anggap sebagai profit kita. Itu namanya interest spread. Terus, we may also use margins in the mortality assumptions. Jadi, kita juga bisa pakai margin-margin itu. Kalau tadi kan marginnya interest, ya kan? Marginnya itu suku bunga. Kita juga bisa pakai margin-margin itu, margin ya dari theoretical dengan yang aslinya, kayak margin perbedaan di hal yang sesungguhnya kita bisa, hal-hal yang sesungguhnya dengan hal yang kita hitung dalam premi. Jadi kayak misalnya in term insurance, we assume higher mortality rates. Jadi term insurance itu kan kalau um, kita udah lagi nih aja deh, langsung ke sini. Jadi product type yang term insurance. Jadi term insurance, what hurts the insurer? Misalnya kita nih sebagai perusahaan asuransi. Jadi kalau seseorang mati di awal, jadi term insurance itu kan kalau dia mati setelah termnya, misalnya asuransi termnya 10 tahun. Kalau dia matinya setelah 10 tahun, kita kan nggak bayar apa-apa. Karena dia termnya sampai 10 tahun doang. Setelah 10 tahun kan kita nggak cover lagi. Jadi apa yang merugikan kita itu kalau dia mati lebih awal. Ya, berarti what hurts us? Ya dying too soon. Jadi agar kita mendapatkan more profit, berarti kan kita mengambil asumsi yang lebih konservatif, lebih prudent. Jadi untuk mengambil lebih banyak profit, kita dalam perhitungan preminya, kita mengasumsikan mortality yang lebih tinggi. Jadi kita asumsikan peluang matinya itu lebih tinggi. Jadi preminya kan kalau peluang matinya lebih tinggi kan preminya bakal lebih mahal nanti. Jadi uh, jadi kalau for term insurance conservative assumption-nya itu higher mortality. Begitu juga dengan whole life. Whole life kan kalau dia mati lebih awal kan duit duit preminya itu belum kita olah dengan lama. Kita kan ngolah makin lama kan makin banyak kan profit kita. Kalau pemegang polisnya mati lebih awal, duitnya kan belum kita olah kan. Jadi em, kita belum dapat profitnya dari duit itu dan kita udah harus bayar si benefitnya. Makanya kalau seseorang mati lebih awal itu malah membuat kita rugi. Jadi dalam perhitungan kita juga bisa mengasumsikan nilai kematian, peluang kematian yang lebih tinggi. Kalau endowment itu kan yang endowment insurance itu kalau dia mati sebelum term, kita kita kasih benefit. Tapi kalau dia sampai termnya itu masih hidup, kita tetap kasih benefit di waktu itu. Jadi sebenarnya ini win kayak pay, kalau dia mati kita bayar, kalau dia nggak mati kita juga bayar gitu. Jadi assumption-nya itu depends on structure-nya, kayak strukturnya itu kayak kalau dia matinya, kalau dia mati bayarnya berapa, kalau dia nggak mati bayar berapa kayak eh, tergantung lah dengan keadaannya. Terus life annuity, kalau life annuity kan anuitas kita bayar kayak pensiun nih, duit pensiun kita bayar sampai dia mati. Nah, apa yang membuat kita rugi ya orangnya hidupnya lama. Jadi kita bayar terus, bayar terus, bayar terus. Itu yang membuat kita rugi kan. Jadi asumsi yang kita bisa pakai untuk membuat lebih banyak profit, berarti kita mengasumsikan eh, nilai mereka itu bakal hidup panjang banget. Jadi peluang matinya itu kecil. Jadi kita asumsinya lower mortality. Jadi untuk mendapatkan lebih banyak profit, deferred annuity, surviving to pay out. Deferred annuity berarti kan
eh, dia itu eh, hmm, jadi kayak misalnya defer 10 tahun anuitasnya. Jadi dia bayar sekarang, 10 tahun lagi kita bayarin mereka. Nah, resiko di resiko di kita adalah resiko di kita adalah dia itu bisa hidup sampai 10 tahun. Jadi em, resiko di kita adalah dia hidup sampai kita harus bayar. Nah, karena gitu ya kita bisa asumsikan higher mortality before vesting, maksudnya eh, peluang dia mati di peluang dia mati di sebelum sebelum mulai bayar itu lebih tinggi. Terus peluang dia mati di akhir eh peluang dia mati setelah pas kita bayar itu lebih rendah. Terus ada pension ya, longevity, lower mortality gitu. Ini ya pension kayak life annuity lah. Terus problem with equivalence principle premium of one policy. Jadi kalau yang equivalence principle premium itu ada satu masalah, yaitu dia cuma satu polisi doang. Jadi kalau kita sebagai perusahaan, kita cuma megang satu polis itu, kita punya high probability of small profit, but small probability of catastrophic loss. Jadi misalnya kita nerbitin eh, asuransi kesehatan, atau jangan deh jiwa, asuransi jiwa kepada seseorang, misalnya termnya 10 tahun. Jadi kan kita peluang kita profitnya itu adalah kalau dia gak mati di 10 tahun. Misalnya dia masih sehat-sehat nih, karena kan kita udah underwriting kan. Jadi probability of kita profit itu gede, karena probability profit kita gede, tapi nilai profitnya itu kecil, karena kita cuma dapat premi-premi kecilnya itu aja kan. Tapi resiko kita adalah small probability, jadi peluang kecil dia mati gitu. Peluang dia mati kan peluangnya kecil, tapi benefitnya itu gede. Kita misalnya preminya sejuta sejuta sejuta, tapi kita benefitnya 100 juta 1 M. Jadi kan eh, walaupun peluang matinya kecil, tapi kalau mati lossnya gede gitu. Kalau sesuai dengan equivalence principle premium kan eh, probability-nya kali nilainya ini kan sama dengan ini sama probability ini kali nilai ini kan sama kan. Ini equivalence principle premiumnya. Nah, jadi sebenarnya kita sebagai perusahaan asuransi itu kita nggak mau ini. Sebenarnya ini kurang cocok, kurang bagus. Karena kan small probability of catastrophic loss, dia kayak misalnya tiba-tiba satu polis nih tiba-tiba mati langsung lengkap gitu kan, nggak bagus. Jadi karena itu kita harus menggunakan risk pooling atau diversifikasi. Nah, cara diversifikasinya gimana? Yaitu mengambil portofolio yang lebih besar. Jadi kita ngambil daripada kita pegang satu polis saja, kita megang banyak polis, 100, 1000, 10.000, banyak polis lah. Dengan banyak polis itu, semakin banyak polis yang kita dapat, peluang loss dan profit itu bakal ketemu di setengah-setengah. Jadi semakin banyak polis yang kita ambil, peluang peluang loss dan profitnya itu jadi bakal mendekati ke setengah-setengah. Tap- Peluang profit lossnya itu setengah-setengah, tapi nilai profit dan nilai lossnya itu bakal lebih kecil gitu. Kayak lower risk, lower return lah. Kalau kita ngambil cuma satu polis kan high risk, high reward. Kalau kita diversify, kita ambil banyak-banyak banget polis-polis, nilainya itu bakal jadi setengah low risk, low reward gitu. Ya karena ya buktinya adalah dengan kalau kita ambil banyak polis, semakin banyak polis yang kita ambil dan mengikuti law of large number, hukum bilangan besar, terus ya jumlah loss dibandingkan dengan
Number of policies itu bakal mendekati ke probability of loss. Nah, dengan central limit theorem, dengan teorema limit pusat, si jumlah loss ini akan berdistribusi normal dengan parameter rataan N kali Q, berarti kan jumlah polis kali peluangnya, jumlah polis, peluang claim, peluang loss, peluang nggak loss gitu. Ya, seperti itu. Terus in equivalence principle, profit happens when number of losses lebih kecil daripada number of policies kali probability of loss. Itu. Jadi pokoknya profit itu kita bakal profit ketika si eh, ekspektasi ini kecil dari nol. Jadi ini kan loss kan, ekspektasi ekspektasi loss. Kalau lossnya negatif kan berarti kita profit kan. Jadi kalau kita mau profit berarti ekspektasinya itu lebih kecil dari nol. Itu. Jadi kan probability of profit jadi peluang si uh, loss random variable itu bernilai lebih kecil dari nol, bernilai negatif. Itu. Ya, tik ini cuman menjabarin aja sih. L no gross. Jadi nilai kerugian gross itu sum insured. Ini kan berarti kan benefit. Ini benefit kan. Ini initial expenses, ini renewal expenses, terus ada premium payments gitu. Terus ya ini. Oke, sebenarnya gitu aja sih kalau untuk profit. Ya untuk profit untuk ya pokoknya profit itu kan loss fungsi random variable random variable untuk lossnya itu negatif. Loss negatif berarti profit. Itu. Ini kita meninjau di bagian premi ini kita meninjau sebagai perusahaan asuransi. Oke, next, portfolio percentile premium principal. Jadi di sini di portfolio percentile kita mengasumsikan large portfolio ini. Kalau tadi kan yang equivalence premium itu kan bisa kita bisa kita cuma ngelihat di satu polis. Kalau di sini kita melihat polis yang lebih gede, lebih banyak. Nah, tapi polisnya itu identical and independent policies. Jadi eh, polisnya itu semua identik. Jadi kayak di isunya untuk semua orang, misalnya laki-laki dengan umur 65 tahun, dengan keadaan kesehatan sehat semua gitulah. Di identical lah pokoknya. Dan independent. Jadi eh, misalin L, ini pembajak baru, L adalah jumlah, jadi kan loss, total loss dari portfolio itu kan cuman jumlah loss dari setiap polis kan. Ya, jadi model agregat kalau di Motris. Tapi ini enggak, N-nya ini bukan pembacak, sebenarnya lebih cocok pakai N kecil karena N ini bukan pembacak. Tapi ini sudah fix, tapi kita sesuaikan dengan buku aja. Number of policies itu kan udah fix kan. Jadi ekspektasi dari nilai L ini adalah sum of ini. Jadi kan karena N ini udah fix, jadi N-nya langsung kita kali N aja. Terus ini kan 0,1 kan. Eh, ini kan L0 maksudnya loss di waktu 0 ke I. Yang polis ke I. Ya, polisnya ada N. Terus setiap polis kan nilainya sama kan. Berarti kita ngambil yang pertama aja. Jadi patokannya aja lah, sama aja kok. Terus untuk variansi, untuk ya sebenarnya ini, terus portfolio percentile premium principal. Jadi eh, pokoknya inti dari portfolio percentile premium principal ini adalah peluang loss-nya itu bernilai, jadi peluang profit
adalah A. Jadi kita set peluang untuk mendapatkan profit itu adalah alpha gitu. Ini inti dari inti dari portfolio persental premium itu ini. Terus with central limit theorem when n is sufficiently large, jadi kalau n-nya jumlah polisi dalam portfolionya gede, itu kita bisa ngeaproksimasi si L dengan eh, distribusi normal dengan rataan dan variansi ini. Wait, ini salah deh. Ini bukan ini. Ini variansi n kali ini. Ini sigma. Terus ini jadi n, terus keluar jadi n kuadrat. Oke. Nah, kita udah tahu, kita kan mau ini kan. Kita mau ini, penting. Kita mau peluang si L itu lebih kecil dari nol. Dan kita tahu si L itu berdistribusi normal dengan ekspektasi ini, variansi ini. Jadi, peluang L kecil dari nol itu sama dengan kita standarisasi si L dikurang ekspektasi dibagi akar variansi kecil dari nol kan. Nol dikurangi ekspektasi dikurangi variansi. Itu akan ya dapatnya ini kan distribusinya 0,1. Jadi kita misalnya jadi Z kecil dari ini min ekspektasi per akar variansi. Terus karena kita tahu Z ini berdistribusi normal 0,1, kita bisa jadiin ke cumulative distribution function of standard normal distribution. Jadi distribusi normal kumulatif ini itu peluangnya adalah alfa. Jadi tinggal digeser. Jadi kita dapat fungsi ini, yang ini. Nah, EL sama akar var L itu adalah fungsi dari P, premium. Nah, di sini jadi dia bakal apa-apa P tambah P per apa-apa sama dengan ini gitu. Jadi nanti bakal dapat si P-nya itu berapa dari sini gitu. Jadi itu cara cara nentuin preminya itu dari sana. Terus extra risk. Jadi ada if underwriting process deem someone to have more risk, their premiums may be more expensive. Jadi misalnya dari underwriting, oh nampak si ini punya penyakit apa gitu, penyakit bawaan. Jadi preminya itu resikonya lebih tinggi, jadi preminya lebih mahal. 671 age rating. Jadi impaired life, maksud impaired life adalah individual suffering from medical condition. Jadi impaired life itu seseorang yang memiliki resiko yang lebih tinggi. Karena dia punya resiko yang lebih tinggi, maka preminya juga lebih mahal. Jadi karena dia punya resiko yang lebih tinggi, the insurer may treat the extra risk by treating the individual as older. Jadi misalnya aku 20 tahun, tapi aku punya penyakit bawaan, risiko kan lebih tinggi. Jadi si perusahaan asuransi itu bisa ngasumsiin kayak misalin aku tuh sebenarnya 30 tahun karena risikoku lebih besar. Nah, itu cara perusahaan asuransi bisa me, meng, eh, mengakomodir risiko aku yang lebih banyak itu. Nah, age rate itu namanya age rating. Jadi membuat seseorang lebih tua dari sebenarnya karena risikonya gede, lebih gede. Nah, ini namanya age rating. Nah, approach ini relatively simple dan banyak digunakan. Terus ada yang namanya constant addition to mu x atau force of mortality. Kalau force of mortality itu kan eh, em, tendensi seseorang untuk mati kan. Jadi eh, kayak kalau force of mortality-nya gede, berarti dia dia peluang matinya gede gitu, bisa gampang mati gitu. Jadi kalau misalnya seseorang punya penyakit, ya aku lagi kalau aku punya penyakit bawaan, jadi
misalnya force of mortality-ku segini, harusnya di umur 20 itu segini. Tapi ya berarti force misalnya di umur 20 itu segini, tapi aku punya resiko tambahan. Jadi perusahaan asuransi itu bisa nambahin sebuah konstanta kayak nambahin berapa gitu. Jadi biar resiko karena penyakit bawaan aku itu terhitungin di dalam. Jadi force of mortality of end of life itu standard force of mortality ditambah constant addition-nya itu. Itu inti dari constant addition of 2 mu x. Nah, dari sana bisa dapat penurunannya ini ada dicicit, dan ada dicicitnya juga. Terus yang ketiga adalah constant multiple of mortality rates. Ya, ini sama juga untuk, nah balik lagi ke aku, kalau aku punya penyakit bawaan, peluang, misalnya peluang mati aku ini, peluang aku mati segini, tapi aku punya penyakit bawaan. Jadi menurut perusahaan asuransi, misalnya aku punya risiko kematian 50% lebih banyak. Jadi mereka bisa kaliin 1,5 kali peluang aslinya gitu. Peluang peluang mati aslinya itu segini dikali 1,5 karena peluang mati aku lebih gede karena aku punya penyakit bawaan gitu misalnya. Ya, kalau C ini semakin besar, ya risiko kematiannya itu berarti lebih besar. Itu ya tiga cara ini berarti age rating, constant addition to mu x, dan juga constant multiple of mortality rates ini untuk ngesesuaiin mortality eh, kayak penyakit seseorang lah gitu, keadaan seseorang apakah dia lebih beresiko. Kalau dia beresiko berarti kita kan mau tambahin resiko dia kan di dalam model kita. Nah, cara menambahin resiko di dalam modelnya kita adalah tiga cara itu: age rating, constant addition to mu x, dan juga constant multiple of mortality rates ini. Terus notes and further reading terakhir, implementing a profit target. Ya, kalau kita di soal mintanya eh, mau ada profit target, target profitnya misalnya pi pi gede, ya kita tinggal nyesuaiin aja. Ini harusnya negatif. Baik, iya ini harusnya negatif. Karena kan, jadi kan ekspektasi loss berarti nilai lossnya itu harus kita nilai lossnya itu harus bernilai negatif pi gitu. Semoga intuitif. Jadi kalau misalnya kita ditentuin mau eh, profitnya berapa, ya udah kita berarti ekspektasi L-nya itu negatif dari profit yang kita mau gitu. Terus ada istilah di dalam soal-soal itu, biasa ada istilah fully discrete and fully continuous. Maksud fully discrete adalah biasanya muncul di soal fully discrete. Jadi maksudnya fully discrete itu preminya dibayar annually in advance. Jadi preminya itu dibayar setiap tahun di awal tahun, dan death benefits-nya dibayarkan setiap akhir tahun gitu. Ini untuk fully discrete. Jadi maksud fully discrete adalah preminya dibayar setiap tahun di awal tahun, dan pembayaran benefitnya ada di akhir tahun. Terus ada juga fully continuous. Jadi fully continuous maksudnya adalah preminya dibayarkan dengan kontinu, dan death benefits-nya dibayar secara kontinu juga, immediately on death. Jadi ya ini ngaruhnya cuman ke kayak kalau kita pakai equivalence principle, kalau kita pakai equivalence principle itu ya di perhitungan benefit-benefit present value-nya aja sih. Kalau di present value-nya itu, kalau yang benefit kan tadi nah di sini kan, ya kalau tadi dibilang fully continuous berarti insurance-nya yang ABAR, kalau yang annuity ambilnya yang A kecil bar gitu. Untuk untuk
paymentnya berarti annuity-nya juga abar gitu. Ya pokoknya kalau continuousnya ngaruhnya ke perhitungan present value, expected present value itulah. Gitu. Sebenarnya itu aja sih untuk bab 6. Sebenarnya nggak kompleks-kompleks amat. Perlunya sih kayaknya lebih perlu banyak latihan sendiri. Nah, kalau dicicit ini loss loss present value-nya random variable. Jadi present value of benefit ini yang benefit yang eh, ini benefit, ini premi, ini keluar, ini masuk. Ini untuk net, ya. Kalau untuk gross ada expenses-nya gitu. Dan tambah ini kurang ini. Gross premium. Ya, gross premium sama net premium itu cuman yang tadi yang kita nentuin. Kalau gross premium dari E L0G sama dengan nol. Ini kalau equivalence principle ya. Kalau yang net premium ya ya dari sini sih. Ini net premiumnya ini dari sini. Kalau gross premiumnya dari sini gitu. Ya pokoknya expected value-nya itu yang net nol, yang gross nol gitu. Beda. Gitu. Terus ini untuk eh, yang premium yang kedua lah, pokoknya yang cara kedua. Yang pertama kan equivalence. Yang kedua yang ada agregatnya, bukan agregat juga sih, kayak ya penjumlahan, terus variansinya ini, hmm, terus peluangnya ya seperti ini, dapat ya langsung hasilnya ini. Terus ini untuk select life, hmm, ya cuman disesuaikan aja sih untuk select life-nya itu. Wait, no. Ini, oh, bukan. Ini tuh yang constant addition to mu x. Constant addition to mu x. Terus, em, dan beserta rumus-rumusnya. Terus ini ada yang perkali tadi apa? Constant multiple mortality. Ya, disitulah. Hmm, seperti itu sih untuk cheat sheet-nya. Wait, aku cek sesuatu dulu. Kayaknya aku ada yang salah. Eh, ya, ini salah. Ya, apa sih yang ini? N. Ya, bukan N kuadrat, N dong. Gitu. Dicicit udah bener. Ini N. Variansi. N kali var. L0. I1. Dah. Oke, mungkin gitu aja untuk tutor hari ini karena
kayaknya kalau untuk latihan-latihan mah lebih enak ngerjain sendiri. Juga ini cuman crash course aja biar memahami lah materinya itu apa aja dan bisa menggunakan cheat sheet-nya juga. Terus habis ini aku bakal ngirim ini juga eh, pembahasan ya pembahasan soal soal dua paket soal tahun lalu sebenarnya udah ada di SAO juga pembahasannya mungkin ini bisa jadi point of view yang lain lah. Misalnya kalau kurang kurang jelas dari SAO atau kurang jelas dari aku, jadi kayak bisa dua dua bahan untuk dilihat lah. Sebenarnya ya gitu aja sih untuk meeting hari ini. Mungkin aku sekalian ngirim filenya aja dulu deh. Oke. Oke, udah aku kirim semua juga. Hmm, ya, itu aja sih untuk tutor hari ini. Kalau ada pertanyaan atau apa-apa, boleh ditanya langsung. Ya, udah. Terima kasih.